sebagai utusan khusus presiden secara jabatan politik dan ya. kerukunan beragama. Iya. Tapi nggak bikin rukun. Iya lagi. Anomali ini. Iya. Agak ini Itu ya, dipertanyakan. sampai sekarang tipikal yang sekarang lagi viral Gus Miftah itu kan tadinya di dunia malam gitu kan. Dakwanya di sana. Dakwahnya di sana dan punya bahasa yang mungkin kontrolnya itu Penuh dengan cahaya. Nah, gara-gara dia ini membuli, coba bayangkan apa yang didapat manfaat oleh Pak Son Haji ini. Itu berkahnya Gus Miftah itu. belum Wah. tentu ya juara. Mantan fans ya. Mantan fans. Ya Allah. Suginur. Baru ingat saya Suginur ya. Kita malah lupa. Iya udah lupa lu Suginur. Gus tuh downgrade gitu kayak. Ya, Siapapun betul. bisa pakai Betul. nama Gus. Iya. Tapi tidak. Dan parahnya Nah kalau Gus Miftah ini layak nggak dipanggil Gus ini pertanyaannya? ada nggak salah satu dari dua itu? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di Anu Underland. Semoga kita semua sehat walafiat, sehat dan bahagia sejahtera. Kali ini kita akan membahas yang lagi cuaca dingin, tapi kita akan membahas Yang hangat-hangat. yang hangat-hangat, entah itu hangat ataupun panas ya. Terkait dengan viralnya video seorang penceramah yang sudah populer, tetapi ternyata kemarin ada semacam kalau bahasa Arabnya itu sabul lisan gitu ya. Ya. Nanti kita akan bahas nih, ada itu kan harusnya seorang Gus penceramah dan ada penjual es teh. Lengkap Yang mungkin ini di sini juga ada nih Gus. Yang teh Yang sekaligus ini Iya, sampingnya Gus Miftah bisa dipesan di sini. yang ketawa ngakak gitu. Nah kira-kira nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya itu saya tawanya perspektif kita melihat kasus itu gitu ya. Dia sekolah. Ini dari mana dulu nih ya? Bicara soal dunia dakwah dulu nih. Dunia dakwah dulu, bahwa dakwah itu sebenarnya seperti apa gitu. Karena banyak membaca dakwah itu harusnya begini-begini, tapi sekarang kok fenomenanya orang penceramah itu kayak isinya ada yang mengkritik kosong, isinya cuma ngecaprak loh, bahasa ngecaprak Indonesia itu. Ngecaprak tuh. Gedabrus ya. Terus juga ada fenomena gus-gusan. Nanti coba Kiai dulu lah. Ini sebagai Kiai dulu nih. belum minum es teh. Gus-gusan sama Agus. Iya, mah bagus. Jadi balik lagi ya, kalau semuanya kan tujuan dakwah untuk kembali kepada Tuhan gitu kan, ibaratnya mengingat Tuhan dan lainnya. Makanya ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatul hasanah, terus baru wajadilhum. Ya. Jadi ada yang memang dakwahnya secara hikmah saja. Hikmah itu ibaratnya orang nggak usah ngomong, sosok kiai saja, diamnya saja itu sudah nobatin orang. Ada itu hikmah dari amaliyah. Ada wal mau'idhu hasanah. Nah, mau'idhu hasanah punya tipikal masing-masing. Apalagi NU. Oh, NU komplit udah ya. Tipikal dakwahnya itu dakwah ibaratnya gridnya masing-masing. NU itu ya sampai sekarang tipikal yang sekarang lagi viral Gus Miftah itu kan tadinya di dunia malam gitu kan. Dakwahnya di sana. Dakwahnya di sana dan punya bahasa yang mungkin kontrolnya itu. Dia sudah memang di dunianya seperti itu. Terus tipikalnya seperti itu. Iya, oke. Jadi walaupun dia sendiri kan dari biografinya bahwasanya Gus Miftah pernah pesantren di Lampung, pondok pesantren Bustanul Ulum. Terus pernah kuliah, nggak tahu selesai atau tidak. Mondoknya waktu MI apa? Mondoknya S gitu. ya dari di situ hanya pesantren di Bustanul Ulum, habis itu pindah ke IAIN, UIN Sunan Kalijaga. Gak lulus. Dan ketika seorang pendakwah itu sudah viral sedemikian rupa, sudah menjadi sosok publik, sudah mulai menjadi sorotan. Walaupun hikmahnya itu sebenarnya arus orang Indonesia baik. Hikmahnya di akhir. Hikmahnya di akhir. Ini mungkin harus verifikasi ke Gus. Ada jaringan gawagis gitu ya.
Berat sekali ini. Dia masih nggak ke jaringan gawat Gus itu. Ini sebetulnya perlu kita pahami dulu makna Gus itu. Ah, Nah, ini oke. Jadi definisi Gus itu, kalau misal yang berkembang di Jawa Timur adalah mereka-mereka yang putra kiai. Iya. Mau dia pintar, mau dia tidak pintar, mau dia benar, mau dia belangsak, Faktor gen tidak bisa dibantah. faktor gen tidak bisa dibantah, dia sebagai Gus. Iya. Nah, ini yang mesti kita perdebatkan. Apakah gelar Gus itu layak kita berikan kepada mereka-mereka yang putra kiai yang belangsak ini? Ah, Kan banyak berita kemarin-kemarin putra kiai yang melakukan kegiatan-kegiatan asusila. Nggak ada sampean juga. Hah? Nggak ada. Layak nggak deh? Layak kan artinya dipanggil ada Gus? penggugatan gitu. Nah, itu satu. Nah. Yang kedua, Gus juga bisa diberikan kepada mereka-mereka yang tidak punya genetik anak kiai, Ah. tapi secara keilmuan mumpuni. Oh ya. Nah, saya kira ini yang harus kita perlu definisi ulang. Kalau misal yang kedua ini saya kira paling cocok. Jadi Gus itu diberikan hanya kepada mereka-mereka yang berilmu. Ah. Nah, kalau misal dia tidak punya keilmuan, hanya genetik aja, apakah layak atau tidak? Ah. Nah, kalau Gus Miftah ini layak nggak dipanggil Gus ini pertanyaannya? Ada. Ada nggak salah satu dari dua itu? Tapi ini tahu informasinya. Iya, Anak kiai Anak kiai Anak bukan, kiai. ya kan? ilmu Ya bola. Gus Miftah bukan anaknya Kiai. Terus saya lihat di Wikipedia ya. Nah. Iya. Beliau ini keturunan ini apa namanya ke-9 dari Pondok Ponorogo, pondok apa namanya? Pondok tua di Ponorogo itu lupa saya. Hasan Besari. Iya kayaknya. dah. Ki Hasan Besari ya. kayaknya. Iya betul lah. Iya. Itu beliau tuh keturunan ke-9 apa ke-7 gitu. Ah. Tapi kalau kategori seperti itu dimasukkan kategori anak kiai jadi Gus, repot. Kita juga keturunan Nabi, Pak. Iya, bukan keturunan kiai lagi gitu. Habib berarti. Nabi Adam minimal lah gitu. Aduh, itu saya kan agak repot ini. Iya. Tapi emang di era media seperti ini dan pilkada yang begitu gencar, pilpres segala macam, memang gelar-gelar ini sering muncul dadakan. Iya, Iya, betul. Iya. Jadi banyak sekali penempatan secara serampangan tanda petik ya pada orang-orang yang panggil Gus gitu ya. Tapi kayaknya sih yang merusak gelar Gus nih semenjak ada Gus Nur kayaknya. Oh, Sudik Nur dulu. Iya. Itu Tuh. mulai itu ya. Semenjak saat Dulu ngefans, itu, makanya masih kecil. Dulu ngefans. Oh, mantan fans ya. Mantan fans. Ya Allah. Suginur. Baru ingat saya Suginur. semenjak Kita malah saat lupa. itu, Iya, udah lupa lu gelar Suginur. Gus tuh downgrade gitu kayaknya. Ya, Siapapun betul. bisa pakai Betul. nama Gus. Iya. Dan parahnya lagi banyak kasus-kasus Agus. Oh, bahkan namanya Agus itu bermasalah. Kan makanya Gus. Iya. Gus itu kan ada yang mengatakan bahwa dari Agus, ada yang berasal dari bagus. Iya. Gitu kan. Dan bagus. Dan bagus iya. Agustus. Makanya anak kiai itu kan dihormati, makanya dipanggil Iya. Den Bagus. Hmm. Gus. Iya. Tapi ya Nah, emang- yang parah itu generalisasi itu, Pak. Akhirnya yang dulu Gus itu hanya untuk Jawa Timur, sekarang Jawa yang sebetulnya punya identik Kang, Iya, Mbak, kayak itu ikut-ikutan akhirnya. Jawa Barat Ajengan. Jawa Barat kan sebenarnya bukan Gus ya. Bukan, Ajengan. Kang. Kang. Kayaknya Jawa Barat. Jangan. Ya dulu Buya Said siapa yang manggil Buya? Kang semua, Kiai nggak ada. Iya, Sampai sekarang masih ada yang manggil Kang Said itu. masih ada. Masih ada. Kayak karena itu gelar kehormatan Kang itu. Iya. Tapi terkait fenomena hari ini yang Gus Miftah berkata goblok kepada seorang penjual ST itu, pandangan sampean gimana? Bagus, bagus. Kalau kita lihat kan Bagus. statusnya Miftah ini. Udah ada Gusnya ini. Miftah ini sebagai utusan khusus presiden Secara jabatan politik yang ya. kerukunan beragama. Iya. Tapi nggak bikin rukun. Iya lagi. Anomali ini. Anomali. Iya. Agak ini dipertanyakan itu. Tugasnya kan merukunkan, tapi dalam ceramah-ceramahnya banyak sekali kontroversi ya. Nggak mencontohkan bagaimana kerukunan beragama. Kalau kita lihat netizen ini kan lagi mempermasalahkan apa
cacian ya, hinaan ya. Iya. Perkataan goblok kepada penjual es teh. Ini kan seperti tidak memanusiakan manusia gitu Ya, orang wong kayak wong. merendahkan. Seharusnya seorang Gus itu harus memposisikan manusia derajatnya sama. Bisa jadi si penjual teh ini lebih mulia daripada Gus Miftah. Miftah ya. Iya. Di mata apa? Di mata Tuhan. Ya, harusnya Gus Miftah bisa melihat itu. Nah, ini fenomena ini kan meskipun Gus Miftah sudah klarifikasi terus sudah meminta maaf di dunia tadi yang sudah disinggung sama Pak Kiai sekaligus Musa es teh Bos. medsos. Jadi klarifikasi mau menjelaskan sedetail apapun karena medsos ini nggak melihat bagaimana sisi baik kita lihat literasinya juga, nggak melihat pengakuan maafnya, tetap dianggap salah. Ya. Tetap dianggap salah. Karena kekuatan sedemikian rupa buzzernya ini. Ya meskipun ada yang menunggangi tadi ya, banyak yang menunggangi dari influencer ya, konten kreator macam-macam. Tapi ya tidak semuanya seperti itu. Tetap ini netizen bersuara itu karena saya lihat karena moralitas. Mereka melihat seorang bapak pedagang es teh manis kemudian digoblok itu Sedang bekerja. mencari nafkah untuk keluarganya. Ya sebagai kita sebagai yang underline ini di bawah ini merasakan hal yang sama, Tersakiti lah. tersakiti. Ini akan ramai nih sampai termasuk tuntutan Gus Miftah untuk dipecat dari putusan khusus. Presiden. Ya. Repot ya. Ini sebagai seniornya coba. Iya. Apa ada sisi lain coba? Ada sisi lain dari Gus Miftah? Kalau setahu saya Gus Miftah itu ya kenalnya dari sejak di Jogja gitu ya. Dia kan pernah kuliah di UIN ya. Tapi konon katanya dia nggak lulus gitu ya. Beda sama Gus Mafik. Gus Mafik itu lulus tapi nggak diambil ijazahnya. Kalau Gus Miftah itu konon katanya nggak lulus. Tapi sekarang sejak tahun kapan saya nggak tahu persis, tapi dia sudah punya pondok pesantren di Jogja itu, namanya Pondok Pesantren Ora Aji. Itu katanya sih santri-santri di situ yang jumlahnya sekian ratus itu digratiskan full. Bahkan ada kegiatan rutinan namanya kegiatan mujahadah zikrul ghafilin. Kalau nggak salah itu. Ini kan saya ketika melihat itu ingat sosok yang dulu Gusmik ya, atau Kiai Hamim Jazuli itu Poso Kediri. Jadi sepertinya gaya-gaya dakwah beliau itu ikuti gayanya Gusmik. Terbukti dengan dakwah-dakwah di dunia malam itu loh. Nah, di rutinan itu memang dia juga merangkul banyak kalangan gitu. Dari para penjual, dari para ecek-ecek penghabis dan sebagainya itu banyak. Nah, dari situ mungkin ya punya akses ya, dan dia juga kan dekat dengan siapa Pekalongan nih, Habib Lutfi ya. Saya itu dari kapan tuh dekat dengan Habib Lutfi kan, yang kebetulan juga kemarin tim ses tuh, akhirnya dia utusan presiden. Nah, sama tim ses. Ya itu mungkin ya sisi baiknya lah, saya kira harus diakui bahwa beliau juga sebenarnya peduli dengan dunia pendidikan juga, dengan nasib pendidikan rakyat yang tidak mampu mengakses pendidikan, terutama pada pesantren itu. Terus juga ya di dunia malam itulah, karena beliau sebelum mendirikan pondok memang sudah melakukan aktivitas dakwah ke dunia malam itu. Ada spirit dakwah gitu. Iya, di Sakem kalau di Jogja ya. Sakem itu kan rutin di sana. Dia rutinan juga ada jadwal ngaji bareng dengan para PSK gitu. Berarti artinya punya gaya dakwah yang sama seperti Gusmi. Tapi kalau disandingkan dengan Gusmi, sebenarnya ada banyak perbedaan. Iya, memang startnya beda. Kalau soal dakwah di tempat lokalisasi mungkin sama. Iya, dakwahnya. Tapi kalau kita melihat Gusmi nggak bermain politik. Pertama, kedua tidak pernah secara terbuka terkenal, mengenalkan diri ke publik, dakwah ya seperti sekarang lah, entertain lah, dakwah nggak pernah. Memang itu medsosnya juga beda Pak. Dulu belum ada medsos. Jadi artinya tidak menunjukkan diri Gus Miftah. Lebih banyak bikin wafilin, hataman Quran. Mantap, cantik mantap.
Di lokalisasi pun kan banyak orang tidak tahu bahwa Gusmi selama ini dakwah di lokalisasi. Karena ada yang ngebuka aja gitu. Dia nggak mengakui. Tidak seperti Gus Miftah yang memang dia Buka pengajian emang. ya buat pengajian terus menunjukkan gitu, menunjukkan. Iya. Jadi di politiknya juga kenceng. Kalau dari situ kan saya teringat kata-kata Gus Mus. Apa itu? Pernah gak tahu nyindir siapa? Dulu tuh ada. Ada kiai mau diangkat jadi wali gara-gara jadi tim ses, gak jadi diangkat jadi wali. Itu nggak tahu nyindir Nggak tahu nyindir siapa itu. Nah ini sebenarnya ini apa namanya, kalau kasus Gus Miftah ini kan beliau tuh secara pahala sosialnya sangat banyak ya. Karena kan ya. sampai pada titik ini berarti kan ada proses jatuh Panjang. bangun di awal itu. Ya. Itu awal itu kan nggak bisa kita ini ya nafikan, itu nggak bisa kan. Nah sampai titik ini beliau masuk ke politik ini, makanya bisa jadi beliau itu mau jadi wali sebenarnya ketika concern di dunia malam, terus tidak terekspos, tidak masuk dunia politik, masih ini mungkin ini. Tapi karena jadi tim ses Jadinya gagal jadi wali. gagal. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari pernyataan Pak Auha itu tadi, dia udah jadi wali, Pak. Karena apa? Karena dia itu seperti lilin. Dia terbakar, dirinya terbakar, tapi di sampingnya itu penuh dengan cahaya. Nah, gara-gara dia ini membuli, coba bayangkan apa yang didapat manfaat oleh Pak Son Haji ini. Itu berkahnya Gus Miftah itu. belum tentu ya jualan ST seumur hidup belum dapat 100 juta Belum, juga. Belum tentu. Itu emang- ST cuan 10 tahun enggak? Jangan-jangan Gus cukup Miftah itu. emang sengaja Nah, melakukan baik itu supaya mengangkat derajat Pak Son Haji. Wah, wali Jangan berarti. itu wali jadi Pak. Wali ya. Umroh tuh Pak. Tapi yang Pak Son Haji ini bukan yang pertama kali. Sebelum-sebelumnya kan ada. Ya, yang mana tuh? Ada yang bilang yang biasa digendong si buta dari apa? Bantu. Gua hantu itu siapa? Ya, itu penjual es teh manis. Kan monyet itu. Maksudnya monyet betulnya. Iya. Ada kan ada yang sebelum-sebelumnya. Nah, Kenapa itu enggak viral juga? Karena nggak diangkat. nggak diangkat ya. Saya kira ini juga muatan politisnya kuat. Ya, ada muatan politis juga yang berkaitan dengan pilkada ini juga ada. Iya. Pilkada. Dan acara kemarin itu kan acara Magelang bersolawat ya, kejadian itu tuh ya. Ya. Sebelum pilkada. Sebelum pilkada, Sebelum pilkada. karena Itu kampanye itu. sekitar 14 hari yang lalu sebenarnya, setengah bulan yang lalu kan. Seminggu sebelum pilkada. Iya, seminggu sebelum pilkada, dan emang itu acaranya kampanye. Oh itu, ya itu ceritanya kan saya pernah ketemu itu. Kan itu iya. kan beliau ini kalau nggak salah itu roadshow kan sama timnya Lutfi, Gus Gus Yassin. Yassin. Sama roadshow-nya bersama dengan Gus Yusuf. Gus Yusuf, Termasuk ke Gus Dori. Magelang, ke Purwokerto. Kebetulan pas di Purwokerto saya nggak sengaja itu. Saya lagi makan sore. Ya kalau sore jam setengah 5 atau jam 5 gitu di Purwokerto. Saya lagi ada acara di Purwokerto. Terus baru 15 menit saya di dalam situ karena kebetulan lagi sepi tuh, rumah makan paling cuma dua pelanggan apa berapa. Ada rombongan ada patwal gitu, siapa nih, siapa baru masuk. Pas masuk ya ternyata Gus Miftah sama Gus Yusuf, kayaknya itu hampir bersamaan nama itu. Oh iya. Tapi sampai waktu itu nggak salaman ya? Enggak. Andaikan nggak jadi viral itu. Gus Miftah terselamatkan dengan berkah sampean itu. Tapi memang gini, kalau menurut saya, kenapa kejadian ini viral? Sekalipun sebelum-sebelumnya kalau melihat dari karakternya Gus Miftah, ya memang seperti itu. Iya. Ceplos, kasar. Ya gaya dunia malam Iya, lah. gaya dunia malam, gaya Nah. tongkrongan, ya terminalan gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau kita menganalisa bahwa kenapa ini bener-bener melejit itu satu, akumulasi kemarahan orang yang nggak seneng dengan Gus Miftah. Itu yang pertama. Jadi Iya, iya. dulu orang itu ketika melihat Gus Miftah ya dengan gayanya yang hedon, dengan gayanya yang ceplos-ceplos, dengan gayanya yang sok apa namanya, Ya, agak tengil, agak iya tengil. tengil gitu. Dulu waktu kampanye bagi-bagi duit secara terang-terangan itu pas di Madura itu. Iya, iya. Terus yang kedua, dia menggunakan bahasa yang tidak bisa ditafsiri.
secara terang-terangan, secara sorry, goblok itu ya membuat Auto. penghinaan. Iya. Beda dengan seperti yang tadi sampai Pak Bagus. Nah itu kan masih ada satirnya gitu. Satir, Oh, macet-macet. goblok. Nah itu makanya tuh melejit sekali tuh. Iya. Saya kira di situ tuh. Tapi saya yakin sih penjual es teh itu tidak tersinggung ketika hari H. Nggak tersinggung. Tidak tersinggung. Meskipun beredar video, wajah mimiknya itu sangat Dia Jauh banget itu Pak. Itu videonya sangat jauh. Maksudnya ya namanya orang melihat mimik wajah dari kejauhan kan macam-macam kan. Capek karena ngangkat es teh. Tapi saya yakin tidak tersinggung itu. Tersinggungnya ketika udah di media akhirnya Nah, dia sadar, oh betul. saya ternyata dilecehkan gitu. Oh iya. Jadi yang salah itu Ketika ya. hari H nggak sadar pasti karena kondisinya kan riuh rame gitu. tapi setelah dapat duit 100 juta bersyukur. Malah bangga mungkin ya didatangi. Nah, tapi berkaitan dengan itu ya kita nggak bisa menganggap atau menormalisasi yang Iya, itu dilakukan iya. Gus Miftah. Lepas dari es tehnya itu teringat hari H atau mau tidak. mau dia gayanya seperti itu kasar atau kasar ceplas-ceplos, Iya. tapi kalau dia sudah menghina orang, Iya. Iya. apalagi dengan kata yang sangat kasar, ya itu tidak ada urusannya dengan apa namanya Iya. preman-preman gitu ya. Ya, sisi positifnya juga ada ingatan bahwa memang ilmu dia bawa adab Adab. ya, adab di atas ilmu itu ya ada benarnya gitu ya. Semakin relevan lah hari ini. Tapi yang saya sayangkan sebenarnya itu kan di situ ada Gus Yusuf ya. Gus Yusuf Hudori yang punya otoritas keagamaan yang diakui. Banyak ada lagi Yang yang, maksudnya ini kan yang di sampingnya tertawa itu Ini- sampai iya, ini kan Itu tertawa. maksudnya pengasuh itu. salah satu tokoh pentolannya Tokoh yang gitu. paling- Iya, Gus Yusuf kan otoritas keagamaannya jelas lah gitu ya. Iya. Sosok Dia anak jelas, kiai Gus, besar, Gus Gus jelas, ya, Gus itu anaknya jelas itu. lah. Secara nasab. Putranya kayak Fudori, menantunya siapa sih Fudori itu? Yang punya Tegal Rejo lagi. Badalhar. Itu kan jelas ya. Itu yang Saya melihat klarifikasinya itu kayak ya secara terang-terangan juga bahwa ya Gus Yusuf memang mengakui bahwa itu gaya dakwanya Gus Miftah. Iya. Dianggap guyonan biasa. Kalau saya balik aja loh, biasa guyonan kan enak ya. Iya. Guyonan biasa dan itu dianggap wajar-wajar saja. Itu saya gitu loh. Sosok Gus Yusuf harusnya bisa mengingatkan. Ya entah ya, kalau misalkan pasti sih saya yakin juga di belakang layar masih mengingatkan. Tetapi di publik itu kan secara moral juga harusnya diungkapkan juga. Secara spesifik itu kurang baik meskipun memang gaya Gus Miftah seperti itu, harusnya kan gitu ya. Sebenarnya kan Saya ini ya, itu orang ceng-cengan lah, orang ceng-cengan. Kita kan biasa kalau ceng-cengan di tongkrongan kan parah kan biasa ya. Iya, itu kan setongkrongan tapi Ya setongkrongan kan, setongkrongan sana. Itu kan Gus Miftah saking menjiwainya jadi pendakwah dari ramah, ya beliau ini mungkin plus. dianggap tongkrongan itu. Iya. Rumahnya itu tongkrongan. Nah, masalahnya yang repot ini, tongkrongannya dia itu di dunia malam, tiba-tiba beralih ke dunia dakwah. dakwah yang Perasongan. masyarakat umum. Iya. Nah, ini kan beda bahasa kalau Iya. kita di ini. Nah, itu tetap salah konteks bahasa di mana. Mungkin Konteks. ketika dia ceramah seperti itu di ini Kalangan lain. di kalangan dunia malam Iya. biasa kan, Biasa. orang-orang anjing goblok itu kan biasa Ngaco aja gitu ya. Memang itu bahasa sehari mereka ya. babi gitu kan biasa gitu. Ya ini salah konteks lah Ya kayak inilah kayak siapa Rocky Gerung ketika ngatain orang dungu kan nggak pernah dia papain. Iya. Karena iya. konteksnya kan dia udah tahu konteksnya gitu. Ya kalau Rocky Gerung kan dungu kan lebih kepada pemikiran, Pemikiran, ya, akal sehat. Kalau goblok itu Mau di dunia malam sekalipun ya tetap ketika dia merendahkan orang, ya tetap tidak bisa dibenarkan. Iya, itu mah iya kalau itunya. Itu nggak bisa dibenarkan. Kan ada ya orang pertemanan bilang, wah celeng lah misalkan, atau goblok atau apa. Tapi kan dalam konteks itu memang percakapan gurauan sesama teman. Tapi kalau kita lihat video yang Gus Miftah itu nggak ada konteks dia bergurau ya. Kan ada Gus Miftah sedang berceramah, terus penjual ST, kemudian Gus Miftah berhenti dan istilahnya mengingatkan tapi dengan cara mempermalukan. brutal lah gitu, dengan cara mempermalukan, kelihatan Iya. lepas kontrol lah gitu. Lepas kontrol. Memang sepanjang sejarahnya, sepanjang ceramahnya saya kan nonton tuh di YouTube ya. Memang guyonan dari awal, guyonan, gojokan, nyebutin nama Miyabi, gojokin Habib Haji Zaidan itu loh. Habib siapa sih Zaidan ya? Zaidan. Itu kan Miyabi lah. Terus ketika sesi setelah ST itu ada tanya jawab.
ada perlontaran kata meteng lah apa meteng tuh hamil gitu loh. Itu kan emang bahasa ceplos-ceplos. Ya. Tapi emang ya itulah karena spesifik ke tukang es teh yang sangat-sangat tidak tepat gitu. Tapi itu menyakitkan sih. Mari kita mendengar perasaan bos ST. Nah, Gimana Lebih baik perasaan tukang kita ST nih? lebih baik kita pamer kekayaan dibandingkan dengan menghina kemiskinan. Wih. Quote itu. quote of the day. Sakit gitu ya. Sakit. Tapi coba lihat dah. Gus Ikdam juga sebenarnya kadang keceplosan tapi dengan santai, santun. Iya. Gus Ikdam Gus sama Ikdam kadang itu sama. oh nggak play apa segala macam. Tapi bahasanya yang kadang konsumsinya hanya untuk komunitas di situ. Gus Ikdam sama. Mohon maaf, Gus Baha juga kan. Ada kan bully yang kadang sama temennya. Oh dasar jelek keriting. Iya. Di rekaman kan udah lagi ngaji. Tapi tetap aja saya hina dia masih datang ngajak katanya. Iya. Udah jelek, elek, keriting itu kan. Nah yang bolopleknya itu. Iya. Itu bahasa coba. Udah jelek. Itu loh. Iya, Cuman akhirnya itu karena Gus Baha ada kapasitas sebagai Gus habis itu disebutkan bahwa ini teman saya tetap ada segala macam. Ini Ya. kan bedanya lain. Kalau sumpah Gus Miftah kan ST orang lain bahasanya Nggak ada kaitan ya. nggak ada sama kaitan. sama guyonnya cuman nggak ada unsur merendahkan gitu ya. Ini kan kalau ini kan spesifik Salahnya merendahkan. Gus Miftah cuma satu sebenarnya. Dia setelah ngatain orang goblok tidak meninggikan orang itu. Nah, Itu iya, yang salah betul, tuh di situ. betul. Makanya Malah semakin menjatuhkan. menjatuhkan. Nek orang laku ya wis takdir. Ngono ge lho. Iya. Itu salahnya di situ karena Gus Ikdam tuh suka ngatain orang, tapi Iya. ada kata terusannya. Ya wis gak apa-apa. Ya skaji sini. Ya, itu. Nah, Itu mabuk-mabukan pada iya, ini, iya. segala Iya, macam. masuk Nah, akal, itu masuk sih kayak akal. gitu. Akal. Gus Bah juga seperti itu kalau bukan ngatain kalau ngejek orang. Iya ngejak Orang itu Angkat. ngejek di awal doang Iya. untuk diangkat di belakang. Iya. Nah ini kayak orang ST ini sebenarnya kalau goblok ini terakhirnya nggak apa-apa lah jualan ST penting halal itu beda. Nah, Kalau itu. prediksi saya itu kalau nggak laku saya borong. Nah, Iya. semua prediksinya itu. Iya, kalau nggak laku ya takdir. Wah, itu tuh. Kalau kata Gus Dur yang disebut hamba amatiran itu apa? Orang kalau yang Orang merasa yang- dirinya terhina Iya, dengan cacian dengan orang. cacian orang ya hamba amatiran. Hmm. Ini Gus amatiran. Gus Iya, Ikdam itu juga salahnya pernah itu kayak doang. gitu. Salahnya dia bukan nggak klarifikasi ya. Tidak ada momen mengangkat seseorang yang dihina. Iya. Bukan karena awalnya emang nggak niat hina kan, kayak Gus itu kan nggak niat hina, cuma buat ngatain beda kan. Hina sama ngatain kan Iya. beda. Dia ngatain, ngecengin. Nah, ngecengin. Kalau Gus Ikdam itu pernah menegur tukang es teh juga kayak gitu. Tapi alasannya ada karena mengganggu orang lagi ngaji, berisik ST, tapi tanpa ada lanjutan menghina. Hanya mengingatkan, Boyon engkau sih ngono loh. Oh ya, ini dulu lah. Nah, dulu ini Nggak lagi ada hinaan ngaji. goblok gitu. Iya, itu kan mengingatkan. Memang Nggak ada pernah kayak hinaan. gitu, tapi nggak sampai muncul perkataan yang merendahkan. Cuma sebenarnya gini, kalau kita lihat itu kan wajah kita sendiri sebenarnya. Ketika orang yang sudah posisi di atas, apalagi Gus Miftah ini kan udah jadi utusan presiden di atas. Rasul ya. Ya pada dasarnya pada umumnya di masyarakat orang yang kita sering kejadian lah, kan karena nggak di up sama media aja. Orang yang di atas sering kali kan menghina orang yang di bawah, menghina Iya. yang miskin dihina sama kaya, yang miskin harus menghormati yang kaya. Ketika orang kaya ini orang yang berpangkat merasa dirinya tidak dihormati, dia akan marah. Iya. Seringkali begitu. Iya. Ya, sebenarnya wajah-wajah kita, fenomena sosial yang sering terjadi, orang kaya selalu mendolimir yang di Orang bawah. kaya baru ini ya. Nah, pertanyaannya Apa nanti gitu? kalau misal kita sudah berada di posisi Gus Miftah nih. Nah, Ya amin dulu amin. Posisinya aja dulu. posisi yang sekarang. Posisinya dulu aminin. Apakah bisa seperti untuk tidak seperti Gus Miftah atau gimana? Ya insya Allah. Itu kalau posisi orang di atas itu kalau udah merasa dirinya tidak dihormati itu kayak Memang berat itu. Itu tantangannya lah ya. Anda nggak hormati saya. Kayak orang pejabat aja pejabat. Iya. Sebelumnya kita biasa settingan enak, asik gitu kan. Hmm. Ya seperti orang pejabat kan suka gaya-gayaan. Saya anak pejabat lah.
saya anak Emang inilah budaya gitu kan. kita. Jangankan pejabat, guru aja seperti itu. Ada. Nah, Gimana nih? Mana nih? Guru enggak, kita kalau setelah general ya, guru pun setelah jadi guru dia maunya dihormati sama muridnya. Iya. Buktinya ada hari guru loh. Nah, santri juga begitu santri ya? Santri juga ada hari santri. Enggak ada lucu loh ya kalau konteksnya hari guru itu. Kalau di SD kayak gitu. Gurunya yang kan ini guru nih. Iya. Dia ngasih tahu muridnya. Nanti besok ada hari guru ya, besok nyanyiin ini. Berarti kan dia udah dihormati, Ya, dari dihormati, konteks itu iya. kan udah bisa mencerminkan Ini memang. kalau perspektif tasawuf ada hubbul jah gitu ya? Iya. Jadi tolabul jah. Iya, cinta Mencari. jabatan. Ya kalau guru kan lebih ke penghormatan, kemuliaan ya. Tapi kita Sebagai seorang guru. enggak, maksudnya kalau kita lihat lebih ke kuasa. Ya. Kalau dia Iya. berkuasa, dia punya Iya, kuasa. relasi kuasa, ya. Ada relasi kuasa. Ada relasi Iya, iya. kuasa. Kalau guru ke murid ya relasi kuasanya apa? Honorer misalkan. Iya. Digaji berapa gitu. Itu gaji yang paling mulia ya, dimuliakan ya. Orang honornya nggak ada gitu. Iya, jadi kasus Gus Miftah ini ya kita bisa ambil banyak hikmah ya. Iya. Dari sisi Gus Miftah ini juga sadar bahwa tidak semua tidak semua gaya dia yang biasanya itu dikeluarkan. Harus lihat juga apa ya, muqtadul hal gitu ya, atau konteks audiensnya gitu. Dan dari sisi tukang ST juga ada dapat hikmahnya juga gitu ya. Yang Kira-kira paling dapat ini ya konten kreator. konten kreator. Gara-gara ulah Iya. ini, Artinya kan lebih meluas berarti ya. Makanya gara-gara tadi, ulah ini nih konten kreator punya konten termasuk Makanya- kita juga. makanya tadi berarti Gus Miftah ini menghidupkan banyak orang. Yes, Wali. Wali. Wali lagi. Balik Kalau lagi. soal media dakwah, cara dia berdakwah, bukan substansi ya. Orang bisa itu settingan dia supaya nggak muncul, supaya citranya baik itu kan bisa disetting bisa di kamera. Tapi yang paling penting hikmah ke Gus Miftah adalah dia harus bisa mengukur diri bahwa setiap orang harus dihormati dengan posisi yang sama. Ya. Mau dia jualan es teh, mau dia Ya. ojek, Semua adalah orang mulia. semua orang dimuliakan. Ya, ya. Hebatnya. Nggak cuma pejabat aja. Bahkan semua adalah guru sebenarnya. Iya. Cuma ada guru. Iya, kita bisa belajar dari banyak kalangan. Yang lucu lagi yang berita itu, yang Gerindra, Gus Miftah nggak sesuai dengan ajaran Prabowo. Oh iya. Udah iya. ditariknya ke arah sono. dah. Nggak ditanya sesuai ajaran Islam. Tapi liatin, arus besar media kita sebenarnya Indonesia punya kesadaran moralitas. Ya. Kesadaran moralitas bahwasanya hal itu buruk. Dan kita masih dalam satu naungan, ibaratnya ketika itu ada keburukan, viralkan itu. Jadi Ya. ada standar moralitas yang Ya. terbentuk oleh sesuatu yang viral. Iya, iya. Tentang masalah Agus yang picek, ada Agus yang tunadaksa, segala macam, semua bermain di area itu. Dan masyarakat Indonesia masih pada arus yang baik dari dalam hal ini. Tapi harus nunggu viral dulu. Nunggu viral dulu. Hukum pun itu kalau nggak viral nggak. Ya, tapi kembali lagi ya bahwa kasus Gus Miftah ini jangka pendeknya mungkin orang sudah meluapkan emosinya, yaitu ada akumulasi kebencian kepada Gus Miftah. Tapi jangka pendeknya juga kita kalangan gawagis juga harus intervensi ya. Kita. Kalangan Kanan NU lah, NU lah. Ini Gus semua. Gus semua ini. Iya, gawagis juga harus. Kriteria Gus itu kan bisa dipahami dari mana saja, Pak ya? Keturunan Nabi. Iya, bisa. Banyak gus-gus muda yang sekarang muncul yang gaya dakwah juga harus belajar banyak terhadap Gus Miftah. Ya. Jadi saran saya kepada Gus Miftah, berhentilah berdakwah, Berceramah Pak, berdakwah. berceramah. Berceramah. Enggak, maksud saya dengan karakter seperti itu kan karakter dakwah yang membawa nama agama. Lebih cocok beliau tuh berdakwah lewat acara stand up komedi. Itu lebih cocok, tidak akan disalahkan orang. Kapasitasnya mah begitu ya, lebih Tidak akan tepat ya. disalahkan orang. Iya, Nanti stand up komedi versi Islami. iya, iya. Sama dakwah, sama aja kan dakwah, ceramah juga kan, ngomong depan orang sama. Jadi tapi kan konteksnya tidak akan merusak nama citra agama gitu. Iya, Tapi jamaahnya kurang. zamannya kurang.
Undangannya juga kurang. Undangannya kurang. Nah, memang itu beliau begitu juga ini kok permintaan pasar. Emang pasar maunya seperti itu kok. Iya. Lagi-lagi Memang pakai kadang jual iya. beli deh. Emang permintaan pasar. Ya tapi kalau kalangan Gusnya mengikuti pasar yang kurang baik kan repot juga. Ya. Jadi kalau nggak laku kan juga repot juga masalahnya. Karena sekarang pengajian nggak ada yang laku. Legal aku kan takdir. Iya. Pengajian tuh gak ada yang laku. Saya ingat ya, waktu saya kecil tuh orang berangkat pengajian tuh sampai tumpuk. Iya, ini. berbondong-bondong ya. Sekarang nggak ada, sepi banget pengajian. Iya iya iya. Kecuali kiainya lucu. Ini yang ini. Atau solawatan. Atau kayak sambil Kongres. ini pengajian sambil bagi-bagi HP iPhone. Nah itu sering kayak gitu. Rame itu. Ya lagi. Oh, oke. Konten. Oke, sebagai public figure harus hati-hati Gus.